Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Ya, silakan Rafa dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, seperti biasanya untuk mencintai rasa cinta terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Tahu kan? Ya. Sesuai dengan lirik ya, sesuai dengan lirik. Belum. Ya, terus. Kata. Nah, kelas 5 masih semangat belajar? Masih. Ya. Kita harus terus belajar untuk mencapai cita-cita. Cita-citanya apa saja? Coba. Pramugari. Marseller. Apa? Tukang kuat. Bagus. Harus rajin belajar ya kalau mau mencapai cita-cita. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa ini? Hujan. Gambar hujan. Siapa yang suka main hujan-hujanan? Sana dusan-dusan balongan. Oke. Dusan balongan. Nah, menurut kalian apakah hujan itu bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidupnya? Ya, masih ingat yang kemarin pembahasan ada apa saja manfaatnya? Hujan. Untuk iya, cadangan air bagi tumbuhan, minum, terus masak, mandi, aktivitas manusia. Nah, jadi hari ini sama ya, kita akan melanjutkan di pembelajaran yang kemarin di tema dan subtema yang sama, yaitu lingkungan sahabat kita dengan subtema lingkungan dan manusia, tapi di pembelajaran yang kedua. Nah, di pembelajaran kali ini nanti ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama SBDP, kemudian SBDP tentang tangga nada, yang kedua IPA tentang siklus air, yang ketiga nanti ada teks non-fiksi bahasa Indonesia. Nah, hujan itu tadi bermanfaat ya, banyak ada aktivitas, kemudian untuk hewan ada minum, membersihkan badan, kemudian ada untuk tumbuhan fotosintesis. Nah, judul lagu apa yang kalian tahu tentang hujan? Bunyi hujan di atas. Ya, oke.
Yang lainnya? Ada lagi? Coba yang tahu, coba. Cuma tik-tik-tik bunyi hujan. Nah, kalau kalian tahu lagu tik-tik-tik bunyi hujan, tangga nada apa yang terdapat pada lagu tik-tik-tik bunyi hujan? Diatonis mayor. Apa itu? Diatonis mayor bahagia. Terus apa lagi? Nah, kemudian kalau unsur-unsur yang ada di lagu tik-tik-tik bunyi hujan, unsur-unsurnya tahu? Ya, kita cari tahu bersama-sama tentang tangga nada yang ada di dalam lagu tik-tik-tik bunyi hujan dan unsur-unsurnya. Silakan kalian berkelompok seperti biasa. Tetap menjaga jarak. Nah, Budia akan menayangkan video tentang tangga nada. Silakan dicatat bila ada yang penting. Video tentang tangga nada. Nah, mulai ya. Diperhatikan. Tangga itu kan bersingkat atau berjenjang. Jadi tangga nada berupa nada yang disusun. Dicatat yang penting saja. Sesuaikan teman-teman. Ini dia teman-teman. Boleh dicatat sendiri-sendiri. Bunyi nada juga sesuai dengan urutannya. Jadi semakin ke atas nada tersebut semakin meninggi. Sebaliknya, semakin ke bawah maka nada tersebut semakin merendah. Tangga nada diatonis dibedakan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Apakah teman-teman tahu perbedaan antara tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis mayor, lagunya bersifat gembira dan bersemangat. Lagunya diawali dengan nada do. Ada juga yang diawali dengan nada sol atau mi, namun diakhiri dengan nada do. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini nih teman-teman, interval antar nada dari tangga nada diatonis mayor. Diawali dengan nada do kan dan diakhiri dengan nada do juga. Mari kita lihat tangga nada diatonis minor. Lagunya bersifat sedih dan kurang bersemangat. Diawali dengan nada la dan diakhiri dengan nada la oktav atas. Jarak antar nada atau intervalnya adalah 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Ini dia jarak antar nada atau interval dari tangga nada diatonis minor. Diawali dengan nada la dan juga diakhiri dengan nada la. Beberapa contoh lagu bertangga nada mayor dan minor. Yuk kita lihat apa saja ya lagu-lagu dari tangga nada mayor dan minor. Ini dia lagu bertangga nada mayor. Hari Merdeka, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung, Maju Tak Gentar, dan Garuda Pancasila. Kelima lagu ini bersifat semangat dan mempunyai tempo yang cepat. Sedangkan untuk lagu bertangga nada minor yaitu Syukur, Terima Kasihku, Bukit Bunga, Kasih Ibu, dan Tuhan. Lagunya bersifat sedih atau kurang bersemangat dan temponya lambat. Sudah, di apa yang tadi di video? Ada apa saja? Tangga nada mayor, minor. Perbedaan antara kedua tanda nada?
Alifah bersifat gembira dan semangat. Kalau yang minor ya bersifat sedih. Kalau tangga nada mayor diawali dengan nada apa? Do. Atau kemudian yang di tangga nada yang minor la. Betul sekali. Nah, kalian lihat di depan ada atau di lembar kerja peserta didik ada lirik lagu tik 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 bunyi hujan. Nah, menurut kalian lagu ini termasuk ke dalam diatonis mayor atau diatonis minor? Kenapa mayor? Karena semangat. Kemudian diawali dengan tadi apa? Tangga nada apa? Mayor. Diawali dengan sol di sini. Oh, do ya. Kenapa di sini sol bukan do? Coba. Tadi di video ada. Menurut kalian bagaimana? Tidak tahu. Nah, coba dilihat di depan. Ini merupakan diatonis mayor karena tadi berdasarkan sifatnya gembira lagunya, kata kalian kan. Kemudian yang kedua diawali dengan sol, kemudian diakhiri dengan do. Nah, coba dilihat ini kalau 5 apa? Tangga nada sol. Kemudian apakah benar di bawahnya diakhiri dengan do? Ya. Ya, betul. Kemudian kalau unsur-unsurnya, unsur-unsur itu ada judul lagu, kemudian ada penciptanya siapa, tangga nadanya apa, dan temponya bagaimana, cepat atau lambat. Nah, kalau lihat di depan ini, untuk judul lagunya adalah, iya betul, pasti tik 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 bunyi hujan. Kemudian pencipta lagu namanya, iya betul, Ibu Sud. Dan tangga nadanya tadi mayor, diatonis mayor, betul sekali. Kemudian kalau temponya cepat, sedang atau lambat? Nah, untuk membuktikannya cepat atau sedang atau lambat, kita akan menyanyikan lagu tik 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 bunyi hujan. Nanti akan karaoke, ya, karaoke. Ya, Budi akan mengajak kalian karaoke. Tapi nanti sambung menyambung ya, jadi berantai. Tahu berantai maksudnya? Yang pertama dari kelompok 1 dulu, kemudian nanti kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan 4. Jadi kalau misalkan kelompok 1 sudah selesai nyanyinya, nanti disambung kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita mulai ya. Kalian harus fokus. Di teman kalian menyanyikan, coba yang kelompok 1 coba yang kelompok 2 dulu. Kelompok 2 menurut kalian kelompok 1 bagaimana? Bagus. Terus apa? Ya, ada yang ada yang keras, ada yang lemas. Kalau 3 menyanyikan lagu itu bagaimana? Kelompok biasa aja. Lagunya, temponya ada yang salah liriknya. Apa? Lagunya tadi katanya kecepatan. Nah, jadi tadi kan kita sudah menyanyikan.
membuktikan sendiri bahwa ini adalah diatonis. Nah, tadi sifat-sifatnya apa saja? Bergembira. Ya, semangat. Berarti betul ya, tangga nadanya adalah diatonis mayor. Nah, hujan itu berkaitan dengan siklus air. Siklus air apa? Siklus air adalah media cair. Coba siklus air masih ingat? Proses perputaran air. Ya, proses perputaran air. Ada lagi? Jadi secara. Nah, jadi hujan itu adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer ke atmosfer ke permukaan bumi lagi. Contohnya hujan. Nah, bagaimana proses siklus air sehingga terjadi hujan? Yang kalian tahu, apa yang menguap? Airnya menguap, mendung, anginnya lapang. Katanya air yang menguap terus mendung, air yang menguap menjadi awan, Panas, angin. terus apa? Kena angin, nggak ada angin terus hujan. Katanya seperti itu. Jadi kita cari tahu bagaimana proses siklus air sehingga terjadi hujan. Nanti ada video yang Budia tayangkan. Kemudian silakan catat bila ada yang penting. Ya. Air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Suhu di bumi yang semakin tinggi akan mempercepat proses evaporasi dan transpirasi. Sedangkan suhu di atmosfer yang lebih rendah akan menyimpan titik-titik air yang lebih baik. Ada beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama yaitu penebangan pohon secara liar, kemudian penggundulan hutan. Lihat tadi videonya tentang apa? Siklus air. Terus ada apa saja? Penguapan, pembentukan awan, terjadinya hujan. Terus ada apa lagi dampaknya? Tahu hal-hal yang mempengaruhinya. Ya. Apa? Pembentukan awan, hujan. Ya, tadi di videonya. Coba dilihat di depan dulu. Nah, kalau dilihat dari gambar di depan, yang terjadi itu apa? Bagaimana prosesnya? Yang pertama, air menguap. Terus
Awan. Tetesan air ke awan. Kayak kebetulan anak awan angin. Iya. Terus awannya tertiup angin. Terus terjadinya hujan. Katanya seperti itu tadi. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama itu dari sini. Air itu di permukaan bumi bisa danau, laut, ataupun tambak juga bisa. Nah, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas sinar matahari. Nah, kemudian uap air menuju atmosfer. Nah, setelah itu uap air yang di atmosfer mengalami pengembunan. Jadi membentuk awan atau titik-titik awan yang berkumpul di atmosfer. Nah, setelah itu awan-awan yang semakin tebal itu mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya bergesekan sehingga terjadi turunnya air hujan ke permukaan bumi. Bisa hujan atau salju. Kalau yang penguapan ini dinamakan evaporasi. Kemudian kalau yang uap air ke atmosfer dan mengalami pengembunan itu dinamakan kondensasi. Diingat-ingat ya. Kemudian kalau turunnya air hujan atau salju itu dinamakan presipitasi. Nah, sekarang tadi di video ada ya hal-hal tentang mempengaruhi ada apa saja matahari. Kemudian apa selain matahari? Angin, kelembaban udara. Nah, kalau kegiatan yang mempengaruhi siklus air, ya pengundulan hutan atau pohon, kemudian pembangunan jalan, terus longsor itu dampaknya, banjir dan lain sebagainya. Sekarang kalian buka lembar kerja yang kedua, yang halaman yang kedua ya, yang di kosong itu. Buatlah bagan siklus air berdasarkan sumber dari video yang tadi kalian lihat. Di sini ada dua. Kalian mau membuat yang mana atau boleh bebas dan berkreasi. Nah, setelah ini presentasi di depan, nanti dilihat ya. Silakan untuk kelompok Jurassic NU menampilkan bagannya di depan, ditunjukkan ke teman-temannya. Ya, silakan ke depan. Perkenalkan, nama kelompok kami Jurassic NU. Terus anggota kelompok Mia, Irma, Alifa, Nabila. Air menguap, air laut menguap melalui awan ya, menjadi embun. Lalu embun di awan ditiup oleh angin menghasilkan butiran air yang semakin banyak. Hujan pun turun. Aliran air mengalir ke sungai dan mengalir ke laut. Ya, terima kasih untuk Jurassic NU. Tepuk salut. Jempol. Salut ya, silakan kembali. Ya, tadi kan sudah dipresentasikan bagannya
sudah bagus, ada yang berwarna-warni, ada yang tidak berwarna, tidak apa-apa, sesuai dengan kreativitas masing-masing. Selanjutnya nanti kita akan mempraktikkan bagaimana proses terjadinya siklus air sehingga menjadi hujan. Sudah siap? Alat-alatnya disiapkan. Yang pertama kalian siapkan spidol, siapkan plastik yang ada pelekatnya. Kemudian siapkan 1 gelas air panas. Kemudian pewarnanya nanti dulu. Pewarnanya biru apa lainnya terserah boleh. Yang pertama kalian gambar ya di plastik ini. Budia sudah menggambar biar cepat. Ini ada pohon, kelihatan? Ada pohon. Terus ini di bawahnya permukaan laut, ada ikannya. Ya kan? Nah, ada ditulis gambar ada matahari, ada awan. Kemudian ada penguapan. Dan nanti kertas labelnya diberi tulisan keterangan. Evaporasi apa tadi? Penguapan. Penguapan air laut. Kemudian nanti ada kondensasi, pengembunan. Ya, pengembunan. Kemudian nanti ada titik-titik air, yaitu presipitasi menjadi hujan. Kemudian ada penguapan dari tumbuhan, yaitu namanya transpirasi. Ya, duduk dulu. Nanti ini dibuka. Setelah digambar dibuka. Nanti dulu dilihat dulu makanya. Kalian buka sampai bisa. Nah, nanti dibuka seperti ini ya plastiknya. Kemudian nanti diberi pewarnanya dikit aja. Diberi pewarna. Tutupin. Nih pewarnanya sudah jadi biru. Nanti diaduk boleh. Kalau mau dimasukkan langsung boleh. Nah, setelah nanti warnanya jadi bercampur, kalian masukkan, hati-hati masukinnya. Nah, nanti dimasukkan pelan-pelan sampai habis. Kemudian nanti setelah itu ditutup. Ditutup rapat seperti ini. Kemudian nanti ditunggu 20 menit atau 15 menit. Nanti kan ini sudah mengembun. Nanti ada titik-titik air yang jatuh. Nah, silakan kalian praktikkan dengan kelompok masing-masing. Disiapkan dulu peralatannya. Aku wis jaman aku. Nyemplung kon mana ora tangane nyeblek. Ah, sing kaya. Tangannya nyemplung meneh. Bu itu Harus mana? yang gelombang-gelombang. Oh, tombak ceritanya. Dikasih warna. Terus semuanya aja. Terus. Ya, nanti dimasukkan ke dalam. Iki kayak lemah. Ya, biarin nggak apa-apa. Ya, dimasukkan sekarang. Ditutup rapat-rapat. Rapat temen Rip. Sison dilim. Ini disingkirkan aja, ditaruh di sana. Betul aja buang jalan. Nah, ditunggu ya. Nanti apa yang terjadi? Ini kan mengembun.
Ya, nggak apa-apa. Nah, ini adalah hasil karya kalian. Yang pertama punya Budia dulu. Terlihat titik-titik air yang turun menjadi hujan. Ya. Kemudian ini punya siapa? Ini kelompoknya Alifa. Sudah ada titik-titik air yang menjadi hujan. Berarti berhasil. Kemudian ini punya Nabil. Punya Nabil ini ada embunnya. Tapi karena yang air birunya ini tadi nempel ya di plastik ya. Nah, ini air birunya bukan itu ya, bukan titik-titik air. Kalau air yang mengembun jadi titik-titik air itu jadinya bersih. Airnya bersih, di atas ini bening, bukan warna biru. Karena air hujan itu air yang bersih. Kalau ini kan ada biru, berarti ini tadi kayaknya menumpahkan atau menuangkan airnya nempel di plastik. Jadi berhasil atau kurang? Kurang. Ini punya kelompoknya Iqbal sama kelompoknya Asti. Kelompoknya Asti sudah ada uapnya, tapi belum terlihat titik-titik hujan. Ya karena baru katanya baru dituangkan ini, bukan ya, karena ini air yang menempel. Ini kelompoknya Iqbal belum dilengkapi. Terus ini sudah terlihat ada embunnya, tapi udah terlihat titik-titik hujannya, tapi sedikit ya. Ya kalau di belakang banyak, kalau di depannya sedikit, malah adanya titik-titik yang berwarna. Jadi yang paling bagus itu yang paling bagus mendekati sempurna itu punyanya Alifa, karena yang birunya itu tidak menempel di dalam plastik. Jadi sudah tahu bagaimana siklus air dan terjadinya hujan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nanti didengarkan dulu. Hujan itu adalah tahapan siklus air dan dari dahulu hingga sekarang bermanfaat dan digunakan. Kemudian air hujan ini dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Nah, jenis air apa? Coba Iqbal, jenis air apa yang selain air hujan dapat dikonsumsi oleh manusia? Air laut, sungai, laut. Laut bisa dikonsumsi. Kok coba? Ya, sumur. Banyak ya. Namun tadi Iqbal bilang air laut bisa dikonsumsi. Bisa apa tidak? Kenapa tidak bisa? Asin katanya. Ya coba kita. Ya. Coba kita membuktikan bagaimana air laut bisa digunakan, dikonsumsi. Di sini Budia ada teks non fiksi. Kalian cari apa peristiwa yang ada di teks non fiksi tentang ubah air laut jadi air tawar. Benarkah? Di Lamongan bisa. Coba kalian cari di lembar kerja yang ketiga. Ya, yang ketiga.
Sudah selesai apa belum? Kita cari tahu bersama jawabannya. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian kemudian apa penyebab peristiwa tersebut terjadi? Kemudian bagaimana cara penyelesaian pada peristiwa tersebut? Ya betul, jawabannya ada 2 pelajar dari SMA, yaitu Hakiki Hidayatullah dan Haziz Al-Khairi. Kemudian terjadi krisis air bersih yang melanda daerah di dunia. Kemudian ada menggunakan media kaca dan matahari yang digunakan untuk mengolah air dari laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi, seperti itu. Ya. Di situ ada soal evaluasi, kalian kerjakan sekarang juga. Ya, ada 15 soal. Kalian kerjakan. Ya, ditulis namanya sendiri-sendiri, ditulis. Lembar kerja peserta didiknya sudah dikumpulkan? Evaluasinya sudah? Ya. Jadi hari ini kita telah belajar apa saja? Siklus air adalah proses terjadinya hujan atau proses pemutaran air terus menerus. Kemudian apalagi? Praktik, ya. Tadi kita sudah praktik, ada evaporasi, kondensasi, ya silakan dikumpulkan di depan. Ada evaporasi, kondensasi, presipitasi. Tadi ada apa? Siklus air prosesnya ada. Yang pertama, evaporasi, yaitu air yang dari laut. Iya, air dari laut menguap, terjadinya awan, yaitu kondensasi. Kemudian awan menjadikan titik-titik hujan, betul, namanya presipitasi. Kemudian teks non fiksi ya, tentang bagaimana proses dari air laut menjadi air tawar, seperti itu. Nah, nanti kalian pelajari kembali, bisa lihat di bahan ajarnya atau di video. Budia mengupload video di YouTube. Hari ini ada kendala tidak saat presentasi atau praktek? Ya, tidak ada. Nah, kemudian ada yang belum kalian pahami tentang materi hari ini? Ada. Kalau ada, silakan kalian pelajari kembali di bahan ajar atau melihat video di YouTube. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh, silakan Tio dipimpin berdoa. Selamat siang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.